Bab 2513. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu, anak muda? Orang dalam kegelapan itu tertawa dan bertanya, sementara Lin Tian hanya bisa tersenyum, kalau begitu, aku hanya bisa menemukanmu. Menemukannya? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Orang itu tidak dapat berkomunikasi, jadi Lin Tian memejamkan matanya sampai dia merasakan ada celah spasial di dekatnya. Kemudian, dia tiba-tiba melompat ke dalamnya dan mengirimkan kepunahan virtual. Namun, orang di sana menghilang dalam sekejap dan bahkan berenang ke dalam celah dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Tian diam-diam terkejut, bahkan para hierarch merasa sulit untuk melewati celah antara alam surgawi dan alam ilahi, bagaimana dia melakukannya. Pada saat ini, suara itu berasal dari retakan lain. Lin Tian memejamkan mata dan melihat retakan lain muncul di dekatnya. Dia terkejut, dia bisa membuka retakan sesuka hati? Anak muda, lumayan. Kau benar-benar tahu di mana aku berada. Siapa kamu sebenarnya? Kau tidak perlu tahu, tetapi selama kau tahu, jalan menuju alam ilahi ini mungkin saja, tetapi tidak sembarang orang bisa melewatinya. Jadi, sebaiknya kau simpan rencanamu untuk membiarkan yang lain lewat, atau mereka akan tertimpa pusaran air di tepi tebing. Lin Tian tidak mempercayainya. Dia bahkan berkata, jangan membual lagi. Aku tidak percaya padamu. Tidak percaya? Kalau begitu, kau bisa membawa seseorang untuk mencoba. Tapi kalau mereka mati, aku tidak akan bertanggung jawab. Pihak lain tertawa dengan cara yang aneh. Mengapa? Kenapa apa? Mengapa kamu mengirim penjaga dan peran apa yang kamu mainkan di lorong ini? Lin Tian memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Namun, pihak lain tertawa aneh, sebaiknya kamu sendiri yang mencari tahu sendiri pertanyaan ini. Setelah itu, pihak lain menghilang, sementara Nangong yang curiga, kakak, siapa sebenarnya kamu? Dia adalah seseorang yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui celah spasial dan bahkan membukanya sesuka hati. Lin Tian menjadi serius. Itu menakutkan? Nangong yang menarik napas dalam-dalam. Lin Tian juga merasa itu terlalu sulit dipercaya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pergi dulu. Lin Tian hanya bisa berencana untuk memulihkan kekuatannya di masa depan dan bertarung dengan pihak lain. Di sisi lain, Nangong yang melihat sekeliling dengan bingung. Tidak lama kemudian, ketika mereka keluar dari terowongan, mereka melihat Sui Yunfan dan Qin Su menunggu di luar. Ketika Sui Yunfan melihat Lin Tian dan saudara perempuannya keluar, dia berkata dengan gembira, kakak senior Qin, lihat, mereka keluar. Qin Su berkedip. Seperti yang diduga, itu adalah Lin Tian. Dia menatapnya dan berkata, ini tidak bisa dipercaya. Benar sekali. Sui Yunfan juga tercengang. Qin Su segera menghubungi para tetua. Setelah beberapa saat, para tetua itu muncul satu persatu, terutama ketika tetua agung melihat Lin Tian. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Para tetua lainnya juga menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian menjelaskan situasi umum di dalam. Semua orang itu terkejut, terutama tetua agung, yang bertanya, maksudnya, jika kita ingin masuk, kita harus melewati ujian dari 7 ahli itu? Benar sekali. Lin Tian menjawab, sementara Qin Su bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ketujuh orang itu menakutkan? Tentu saja, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu melakukannya, jelas Lin Tian. Orang-orang ini langsung menghela nafas tak berdaya. Lin Tian berkata, tetapi jika kalian bisa melewati kesengsaraan surgawi dan memadatkan percikan ilahi kalian, kalian bisa pergi dan bertarung. Semua orang langsung bersemangat setelah mendengar ini. Lagi pula, dengan percikan ilahi, memang relatif lebih mudah untuk menjadi setengah dewa. Karena itu, kepala tetua berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak kali ini. Sama-sama. Semua orang melakukan ini demi alam surgawi. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia bersiap untuk pergi bersama Nangong Yan. Namun, tetua agung bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kamu berencana pergi? Aku ingin melihat apakah ada makhluk suci dari alam bawah yang menyelinap ke sini. Lin Tian berkata dengan tidak percaya diri. Tetua agung menjelaskan, saya sudah memberitahu mereka tentang masalah ini. Begitu ada dewa, mereka akan melaporkannya dan kami akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Oh,
Bisakah kamu menyelesaikannya? Kami sudah ada selama bertahun-tahun, tetapi kami sering menjumpai makhluk-makhluk dewa yang serupa, jadi kami sudah berhadapan dengan beberapa dari mereka. Oh, jadi kalian sudah memecahkan beberapa masalah? Dari dulu sampai sekarang, kami sudah menangani puluhan ribu kasus. Begitu banyak? Lin Tian sedikit terkejut, tetapi tetua agung itu menjelaskan, sebelum aku menjadi seorang tetua, para senior sebelum aku telah berurusan dengan banyak hal, jadi puluhan ribu mungkin lebih dari itu. Lin Tian terkejut setelah mendengar itu, lalu setelah kita mengurus orang-orang saleh itu, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Di sini, kami punya ruang yang dirancang khusus untuk menyegel para dewa. Khusus menyegel dewa? Lin Tian sedikit penasaran dan tetua agung menjelaskan, siapapun yang memiliki percikan dewa akan merasa lemah begitu mereka terlempar ke ruang itu. Oh, tempat yang sangat ajaib? Benar. Lin Tian ingin melihatnya, jadi dia bertanya, bisakah kamu membawaku untuk melihatnya? Baiklah. Sang tetua agung mengangguk. Setelah mengatakan itu, kepala tetua dan yang lainnya membawa Lin Tian ke sebuah gua. Di salah satu dinding gua tergantung sebuah gambar. Melalui lukisan itu, dia bisa melihat orang-orang di dalam ruang itu. Orang-orang itu semua berkumpul bersama, dan jumlahnya tidak sedikit. Bahkan, jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu sekali. Bukankah kau bilang hanya beberapa puluh ribu? Lin Tianhu berkata ragu. Tetua agung berkata malu, sudah bertahun-tahun berlalu. Beberapa orang menikah dan punya anak, jadi sekarang jumlahnya lebih banyak. Lin Tian menjawab dengan, oh. Pada saat ini, Lin Tian menatap lukisan itu sebentar dan menyadari ada yang tidak beres. Dia menunjuk ke suatu tempat dan berkata, di mana gunung itu? Sang tetua agung menatap ke suatu tempat di mana udara berembus liar, itu seharusnya menjadi tempat di mana energi abadi dilepaskan. Melepaskan ki abadi? Ya, formasi mantra ini membutuhkan sejumlah besar ki abadi, dan dari sanalah asalnya. Lin Tian tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, layar tiba-tiba menjadi gelap. Sang tetua agung terkejut. Ini, apa yang terjadi? Para tetua lainnya juga terkejut dan penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian juga penasaran, apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Saya harus masuk dan melihatnya. Begitu tetua agung selesai berbicara, dia memimpin kelompok itu ke dalam lukisan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah tiba di ruang independen. Ada formasi susunan aneh di ruang ini, tetapi orang dengan percikan ilahi tidak sepenuhnya kehilangan kekuatannya. Bahkan ada beberapa tanda pemulihan. Bukan hanya itu saja, murid-murid yang bertugas pun semuanya berlarian ke para penatua untuk mengadu. Penatua pertama, keadaannya buruk, orang-orang ini sedang dalam masa pemulihan. Tetua Agung, mereka membunuh murid penjaga kita. Sang Tetua Agung dan para tetua lainnya mulai merasa cemas, bertanya satu demi satu tentang apa yang telah terjadi. Kami berpatroli seperti biasa beberapa hari lalu, tetapi tiba-tiba, seorang pria bertopeng menyerang kami dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah melukai kami, dia melarikan diri. Lalu, Sang Tetua Agung menjadi panik. Bab 2514. Para murid sedikit gugup ketika Tetua Agung berteriak, bicaralah dengan cepat. Seorang murid gemetar ketakutan, kemudian, kami pergi kemana-mana untuk menangkap pria bertopeng itu, dan kemudian kami menemukan bahwa orang-orang di sini secara bertahap memperoleh kekuatan, dan beberapa dari mereka bahkan sangat kuat. Sang Tetua Agung berubah serius. Ini buruk. Beberapa tetua bahkan lebih terkejut. Jika puluhan ribu orang di sini dengan percikan ilahi semuanya pulih, saya khawatir seluruh klan pelindung kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Kata-kata ini membuat para tetua lainnya saling memandang dengan cemas. Sui Yunfan panik, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Su berkata dengan serius, ini bukan masalah kecil. Semua orang tahu bahwa itu bukan masalah kecil sampai kepala tetua memandang Lin Tian, adik kecil, apakah kamu punya keberatan? Apakah aku benar-benar harus mengatakannya? Bagaimanapun, mereka semua adalah dewa. Jika mereka semua pergi, aku khawatir seluruh alam surgawi akan kacau balau. Setelah Lin Tian mendengar ini, dia berkata, itu benar. Karena itu, adik kecil, kali ini kamu harus membantu.
Lin Tian ragu sejenak dan berkata, aku akan pergi untuk memperkuat formasi susunan di sekitarnya. Lihatlah alam mana yang telah dipulihkan oleh orang-orang saleh itu. Ya. Tetua Agung segera membawa semua orang untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan, sementara Lin Tian membawa Nangong Yan dengan lompatan dan tiba di puncak gunung yang memancarkan ki abadi. Lin Tian melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada cukup banyak orang di sini yang menghancurkan sumber energi abadi. Mereka ingin susunan itu kehilangan kekuatannya. Tepat ketika Lin Tian hendak pergi, bayangan hitam muncul tidak jauh dari sana. Dia menutupi wajahnya dan berteriak kepada orang-orang itu, dia ingin menghentikanmu. Ketika orang-orang itu mendengar ini, mata mereka langsung memerah. Mereka ingin membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini melompat satu persatu dan mengepung Lin Tian. Lin Tian tersenyum pahit, apa? Apakah kamu ingin membunuhku? Seseorang menatap Lin Tian dan berkata, nak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu tidak ingin mati, cepatlah pergi. Benar sekali. Kalau kau tidak mau mati, enyahlah. Orang-orang itu mulai berteriak-teriak sementara Nangong yang melotot ke arah mereka dan berkata, hanya kalian? Beranikah kalian membiarkan kakak laki-lakiku mati? Gadis terkutuk, jika kau tidak ingin mati, cepatlah pergi. Seseorang memegang pedang, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Nangong Yan tidak takut padanya. Coba saja. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil mendengus, lelaki itu mencengkeram pedangnya erat-erat dan mengayunkannya ke arah Nangong Yan. Pedang itu melepaskan bayangan pedang berapi yang tak terhitung jumlahnya, seolah ingin membunuh Nangong Yan, tetapi udara dingin di depan mata Nangong Yan dilepaskan. Udara dingin menghalangi bayangan pedang dan membekukan orang yang memegang pedang. Yang lain menatapnya dan menjadi waspada. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan gadis ini telah meningkat lagi. Terhadap para makhluk suci itu, meskipun mereka mengatakan bahwa alam surgawi tidak mampu melepaskan sejumlah besar kekuatan, mereka tidak menyangka bahwa seorang gadis penguasa surgawi akan begitu menakutkan. Pada saat ini, pria bertopeng itu berkata dengan marah, apa yang kamu hayalkan? Cepat perbaiki mereka. Orang-orang itu berencana untuk menyerang bersama-sama, tetapi dengan dengusan Nangong Yan, udara dingin yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, membekukan mereka di tempat. Pria bertopeng itu marah. Dia ingin menyerang Nangong Yan, tetapi Nangong Yan menghalangi dinding es di depan pria bertopeng itu. Namun, Lin Tian tertawa, jadi itu dia. Kakak, siapa dia? Penatua Lu ini. Lin Tian mencibir sementara Nangong Yan berkata dengan kaget, jadi, mereka melakukan ini di pihak yang sama dengan kita. Ya, tapi kita masih harus menyelidiki tujuan khususnya. Setelah itu, Lin Tian melompat dan tiba di pintu masuk yang dipenuhi dengan ki abadi. Nangong Yan juga terbang dan bertanya, kakak, mengapa ada begitu banyak energi abadi di sini? Aku juga ingin tahu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia langsung membawa Nangong Yan dan melompat ke dalam lubang yang tampak seperti mata air. Energi abadi di bawah semakin lama semakin tebal, tekanannya semakin besar, dan Lin Tian dengan gila-gilaan menyerapnya. Energi abadi ini tampaknya tidak melemah sedikit pun, seolah tidak ada habisnya. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Setelah Lin Tian berhenti di udara, dia mulai merasa bingung. Nangong Yan bingung, kakak, jangan bilang kalau semua energi abadi ini tidak akan habis. Dilihat dari situasinya, kurasa tidak. Jawab Lin Tian. Pada saat ini, aura samar datang dari kedalaman. Sesuatu. Lin Tian tiba-tiba melihat ke bawah dan Nangong Yan penasaran, apa itu? Ayo turun dan lihat. Setelah Lin Tian berkata demikian, ia segera membawa Nangong Yan untuk berenang ke bawah. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah dinding tembus pandang. Pada saat ini, Lin Tian melihat beberapa kata di dinding, dan kata-kata itu memancarkan bayangan, seperti orang tua. Yang ditakdirkan. Orang itu tiba-tiba tertawa, dan Lin Tianhu berkata dengan ragu, siapa kamu? Aku? Kalian juga bisa memanggil kami orang tua dari surga selatan jika kalian ingin melindungi pendiri klan kami dengan alam surgawi kalian. Penatua Nantian? Lin Tianhu curiga, tetapi lelaki tua ini berkata, ya. Lin Tian bingung, jadi, tempat ini, serta susunan eksternal, semuanya terkait denganmu.
Tempat ini adalah tempat yang diberkati yang kutemukan, dan di luar, memang ada susunan formasi yang kubuat bersama beberapa orang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjebak para dewa yang turun dari alam ilahi. Lelaki tua dari surga selatan itu tertawa. Namun, Lin Tian berkata tanpa daya, jika kamu menjebak mereka seperti ini, hanya akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tujuan awal saya adalah untuk mendirikan sebuah formasi agar saya dapat mengajar mereka dengan baik. Saya juga meminta agar, selama tingkat kultivasi mereka lumpuh, mereka dapat kembali ke alam surgawi dan hidup seperti orang normal. Tapi sepertinya hasilnya tidak ideal, bukan, kata Lin Tian, dan Pak Tua Langit Selatan menghela napas, tapi semua makhluk suci ini punya tujuan datang ke alam surgawi. Sebuah tujuan? Ya, rumor mengatakan bahwa alam surgawi kita dulunya adalah medan perang kuno alam ilahi. Lin Tianhu berkata dengan ragu, apa, medan perang kuno? Benar-benar lelucon. Sesungguhnya, mereka ingin menemukan benda yang tersegel di medan perang kuno ini, dan benda ini adalah fondasi alam surgawi. Jika kita memberikannya kepada mereka, maka alam surgawi akan berada di bawah kendali mereka. Lin Tian tenggelam dalam pikirannya yang mendalam, karena ada banyak hal seperti medan perang kuno, tetapi dia tidak menyangka bahwa alam surgawi benar-benar menjadi salah satunya. Orang tua dari surga selatan itu menatap Lin Tian dengan linglung dan berkata, apa yang aku katakan itu benar, dan untuk melindungi akar itu, aku harus berusaha keras untuk melakukannya. Apa akar itu? Vena spiritual ilahi alam surgawi adalah vena ilahi, tetapi juga merupakan vena unik yang dapat menghasilkan ki atau aura surgawi. Rumor mengatakan bahwa begitu orang roh ilahi memperoleh jantung vena ilahi ini dan menyatu dengan tubuh mereka sendiri, mereka akan dapat menghasilkan energi dalam jumlah tak terbatas. Lin Tianhu menatap tanah dengan curiga, mungkinkah urat spiritual ini berada tepat di bawah kakiku? Ada banyak sekali segel di kedalaman tempat ini. Mereka untuk sementara tidak bisa masuk, tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa masuk di masa mendatang. Lelaki tua dari surga selatan itu mendesah. Bab 2515. Bagaimana denganmu? Meninggalkan jiwa di sini untuk menjaga tempat ini? Lin Tian bertanya, tetapi lelaki tua itu berkata tanpa daya. Tubuh fisikku menyatu dengan formasi saat aku menciptakan formasi, dan jiwaku hanya bisa tinggal di sini, dengan urat spiritual ilahi ini, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki energi yang dalam. Lin Tian ragu-ragu sejenak sebelum menatap Pak Tua Langit Selatan, kalau begitu, apakah kamu tidak takut jantung nadi ilahiku akan terkena? Jika kau yang mengambilnya, maka aku lega. Lelaki tua dari surga selatan itu tertawa. Lin Tian bertanya dengan bingung, kenapa? Karena kamu adalah Lindi, legenda alam surgawi. Kau juga tahu ini? Lin Tianhu curiga, tetapi lelaki tua itu menjelaskan, meskipun tubuh fisik dan formasi agungku adalah satu, jiwaku dapat mengembara, dan aku bahkan memiliki beberapa klon yang telah mengembara di luar. Aku juga telah mendengar legendamu, jadi jika kau ingin alam surgawi menjadi hal terakhir yang kuinginkan, kau harus menganggapnya sebagai satu kesatuan. Lin Tian mendengar ini dan tertawa, aku benar-benar tidak suka alam surgawiku dihancurkan. Benar sekali. Jika kau dapat memahami inti dari Divine Veins, maka kau adalah penguasa medan perang kuno ini. Alam surgawi hanya menyetujuimu. Begitu ya? Lin Tian berkata, tapi Nangong Yan malah bingung, kakak, apa maksudmu dengan persetujuan alam surgawi? Lin Tian menatap Nangong Yan, sederhananya, alam surgawi adalah harta karun tanpa tuan, dan orang-orang dari alam ilahi ingin menjadi tuannya. Jika mereka dapat mengendalikannya, maka, kamu harus mengerti. Nangong Yan tercerahkan. Begitulah adanya. Orang tua itu menatap Lin Tian, jika kau benar-benar menginginkan jantung vena ilahi, maka kau harus turun. Ada banyak segel di luar jantung vena ilahi, begitu pula roh vena ilahi. Kau harus tahu betapa mengerikannya roh vena ilahi. Roh-roh dari vena ilahi menghususkan diri dalam menyerang jiwa. Jika seseorang tidak memiliki jiwa yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk memblokirnya, jelas Lin Tian. Ya, jadi kamu harus berhati-hati. Orang tua itu mengingatkan Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum, aku tahu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian memasukkan Nangong Yan ke dalam harta karun ajaib. Jiwa Lin Tian meninggalkan tubuhnya dan dengan lompatan, dia menembus tanah.
Orang tua itu berkedip, lalu menghilang dari dinding. Ketika Lintian muncul kembali, dia sudah tiba di bawah tanah. Di sana, ada hantu yang berkeliaran di mana-mana. Hantu-hantu ini mirip dengan hantu-hantu di domain hantu, tetapi mereka memiliki roh yang unik bagi beberapa garis keturunan dewa. Lebih jauh lagi, semakin kuat hantu-hantu ini, semakin kuat pula kesadaran mereka. Pada saat ini, di depan Lintian ada beberapa hantu yang kuat. Akibatnya, mereka menyerbu dan pemimpin itu berkata dengan dingin, "Kamu terlalu lemah, keluar." Lintian bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya urat spiritual ilahi benar-benar dapat menghasilkan hantu yang begitu kuat. "Apa yang kau lihat? Apakah kau percaya kami bisa melenyapkanmu?" Lintian menjawab sambil tersenyum, "Aku di sini untuk mencari jantung Divine Vein." Konyol. Hati yang suci ini adalah sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh orang yang cakap. Dan kau, tidak lebih dari sampah yang bahkan bukan dewa. Seorang hantu meremehkan. Beberapa hantu juga berkata, "Benar sekali, kamu hanya seonggok sampah." Namun, Lintian tertawa dan berkata, "Ini adalah urat nadi spiritual ilahi, tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menghasilkan energi abadi. Mengapa dewa seperti saya tidak bisa datang ke sini?" Vena spiritual ilahi adalah eksistensi di puncak vena ilahi. Hati vena ilahi itu secara alami memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk tuan yang dipilihnya. Pemimpin hantu itu berkata dengan dingin, "Saya bisa menaklukkannya. Jangan membual." Pemimpin kelompok itu, dan juga hantu-hantu lainnya, memandang rendah mereka. Namun, Lintian mengabaikan mereka dan berjalan masuk. Beberapa dari mereka bahkan melotot ke arah Lintian, "Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." "Benar sekali. Kalau kau ingin mati, pergilah dan mati saja." Roh-roh itu mulai menyerang Lintian, namun serangan itu mendarat di tubuh Lintian dan tidak memengaruhinya sama sekali. Hal ini membuat roh-roh itu terkejut. Beberapa dari mereka bahkan bergumam, bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa pada orang ini? Apakah dia masih abadi? Siapa tahu. Semua hantu itu kebingungan, setelah Lintian melewati mereka, dia melihat sekelilingnya dipenuhi kabut abadi. Lintian segera duduk bersila dan mengeluarkan tubuh fisiknya. Kemudian, dia memperingatkan, "Lebih baik kau tidak main-main denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi abu." Roh-roh itu terkejut dan Lintian mulai menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Energi spiritual surgawi berubah sedikit demi sedikit. 200.000, 300.000. Lintian akhirnya menyerapnya hingga 800.000. Ini karena energi abadi di sini lebih sedikit, tetapi masih sangat kuat. Sementara itu, Lintian membuka matanya dan terus maju. Sekitar beberapa saat kemudian, Lintian melihat cahaya putih, dan cahaya putih itu mengambang di sana. Ini pasti jantung dari Divine Veins. Lintian menatap cahaya putih itu dan bergumam. Namun, para hantu memperingatkan Lintian, "Berat, sebaiknya kau tidak menyentuhnya." Benar sekali, jantung vena ilahi sangatlah kuat. Jika mengenai wajahmu, kau akan mati. Pada akhirnya, Lintian berkata, "Bukankah kalian semua menginginkan kematianku? Mengapa kalian peduli jika aku mati atau tidak?" Hantu-hantu ini langsung terdiam, Lintian Xie tertawa dan mengulurkan tangannya, namun nadi ilahi dengan cepat menghindarinya, tidak membiarkan Lintian menyentuhnya. Lintian tersenyum pahit, "Kamu masih memiliki sedikit kesabaran." Jantung vena ilahi ini berkelebat seolah-olah memiliki kesadaran yang sangat kuat. Namun, Lintian berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah milikku." Hati dewa jelas-jelas memandang rendah Lintian. Dia segera menghindari Lintian seperti anak kecil yang bersembunyi dari pamannya. Ketika Lintian melihatnya, dia tertawa aneh, "Kamu sangat meremehkanku. Kamu terlalu lemah, aku tidak ingin dikendalikan olehmu." Pria dengan vena ilahi itu berbicara langsung, tetapi Lintian tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu bahkan dapat berbicara dengan orang lain. Jangan mendekat lagi." Ketika pihak lain melihat Lintian hendak bergerak lagi, dia segera memperingatkan dan Lintian tertawa, "Bagaimana jika aku melanjutkan? Aku akan membakarmu." Setelah mengatakan itu, pihak lain menyelimuti Lintian dengan cahaya putih. Selain itu, meminjam aura dari sekitarnya, tubuh Lintian tidak dapat menahannya dengan segera.
Lin Tian dengan cepat terpisah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan tertawa, bagaimana dengan itu? Keterampilan yang tidak berarti. Jantung meridian dewa sekali lagi melepaskan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan semua cahaya putih ini tersebar di bayangan Lin Tian. Beberapa saat kemudian, bayangan-bayangan ini menghilang satu persatu, tetapi Lin Tian sama sekali tidak terluka. Pembuluh darah roh terkejut, dan jiwa-jiwa roh bahkan lebih terkejut. Lin Tian tersenyum sambil menatap jantung pembuluh darah. Hari ini, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Tidak, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, pria itu membungkus dirinya dalam bola energi, berubah menjadi telur, dan jatuh ke tanah. Lin Tian tersenyum pahit, apa maksudmu dengan itu? 2516 terungkap. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Hati dewa ini benar-benar berpikir begitu, tetapi Lin Tian hanya tertawa, oh, begitukah? Omong kosong, cangkangku ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Cangkang ini dapat bertahan melawan segala jenis seni ilahi, seni jiwa, atau seni hantu. Hati Divine Veins dipenuhi dengan kesombongan. Hantu-hantu di samping juga menggoda Lin Tian. Bocah, jangan buang-buang waktumu. Benar sekali, kau tidak bisa melakukan apapun pada telur ini. Menyerahlah dengan patuh. Terimalah takdirmu. Namun, Lin Tianxie tertawa, saya memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan apapun. Teruslah membual, dan hancurkan semua pertahanan. Hati nadi ilahi meremehkan. Pada saat ini, jiwa Lin Tian keluar dari tubuhnya dan langsung menyerbu ke dalam cangkang telur, sementara para hantu semuanya tercengang. Pada saat ini, jantung Vena ilahi bersinar dengan cahaya putih saat menatap Lin Tian dengan ketakutan, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Masuk di siang bolong. Bagaimana lagi aku bisa masuk? Lin Tian menggoda dan Divine Vein itu panik. Dia ingin pergi, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, jangan buang-buang energimu. Ketika aku masuk tadi, aku sudah mengubah lingkungan sekitar. Apa? Berubah? Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Dia tidak mempercayainya dan mulai bergerak. Lin Tian menghela napas, jangan pernah memikirkannya. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengubah kulit telur yang aku kentalkan? Pihak lain bingung, tetapi Lin Tianxie tertawa, kulit telurmu seperti formasi mantra. Benar, cangkang telur susunan pertahanan. Lin Tianxie tersenyum dan berkata, benar sekali. Di mataku, susunan formasi apapun tidak ada gunanya. Kamu. Divine Vein bergetar saat menatap Lin Tian dengan tak percaya. Lin Tian tersenyum, baiklah, mari kita hentikan omong kosong ini. Apa yang kamu inginkan? Lin Tian menatapnya dengan takut, tentu saja agar kau mengikutiku. Kamu terlalu lemah, aku tidak akan mengikutimu. Lin Tian tersenyum aneh, dia sama sekali tidak lemah. Kita akan tahu saat kita mencobanya nanti. Lin Tian mengepalkan tangannya dan belenggu jiwa melilit jantung Vena ilahi, sementara jantung Vena ilahi berkata dengan terkejut, kamu. Kemarilah. Lin Tian menepi dan pihak lain segera datang di depan Lin Tian. Ketika tangan Lin Tian bersentuhan dengan Lin Tian, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke dalam tubuh Lin Tian. Kau benar-benar ingin menaklukkanku? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau bisa menahan kekuatanku. Dengan itu, jantung nadi dewa meledak dengan kekuatan dahsyat untuk menyerang jiwa Lin Tian. Jiwa Lin Tian sangat kuat, jadi dia hanya bisa membiarkan lawan menyerang. Setelah menyerang dalam waktu lama dengan Divine Vein Heart, dia menunjukkan ekspresi aneh ketika menyadari bahwa Lin Tian mampu bertahan, kamu benar-benar menahannya. Bagaimana, apakah ini layak untuk kamu ikuti? Lin Tian tersenyum aneh. Pada saat yang sama, Divine Vein Heart menatap Lin Tian dengan heran, kamu. Jika kamu layak, maka patuhilah aku. Hati dewa tidak menyangka Lin Tian begitu kuat. Awalnya, ia tergoda, tetapi akhirnya ia menahan diri dan berkata, tidak apa-apa bagiku untuk mengikutimu, tetapi kau harus berjanji padaku satu syarat. Berbicara. Jantung urat ilahi menjelaskan, tubuh fisikku adalah batu roh Tuhan. Ia berada di dalam urat spiritual Tuhan ini. Selama kamu menemukannya, aku secara alami akan mengikutimu. Oh, apakah kamu sedang mengujiku? Itu tergantung pada apakah kamu dapat menemukannya dari urat spiritual ilahi atau tidak.
Nadi ilahi tertawa, tetapi Lin Tian berkata, kalau begitu kamu memiliki pandangan yang bagus. Kemudian, Lin Tian meninggalkan cangkang telur itu dan menggunakan gelombang energi untuk mengangkatnya. Kemudian, dia melangkah ke dalam nadi spiritual selangkah demi selangkah. Para arwah curiga. Apakah dia berhasil atau tidak? Saya tidak bisa mengatakannya. Lin Tian mengabaikannya dan berjalan di depan tambang urat nadi. Dia mengeluarkan liontin giok dan mulai menyerap energi dari tambang urat nadi. Energi tambang urat diserap sedikit demi sedikit, menyebabkannya berubah menjadi serpihan, lalu berserakan di mana-mana. Melihat Lin Tian menghancurkan urat-urat spiritual ini dengan begitu mudahnya, hati dewa pun berkata dengan muram, peralatan sihir macam apa yang kau gunakan? Itu bukan sesuatu yang perlu kau pedulikan. Lin Tianxie tertawa, tetapi setelah mendengar ini, nadi ilahinya menjadi cemas. Pokoknya, kau tidak akan menemukan tubuh asliku. Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia tersenyum jahat. Selanjutnya, Lin Tian terus membuka tambang di sini. Setelah beberapa saat, ketika semuanya hancur, Lin Tian menemukan sebuah batu tersembunyi di sudut. Lin Tian mengeluarkan batu itu dan tersenyum, yang ini, kan? Anda. Dia melihat batu itu bersinar dengan cahaya warna-warni dan memiliki aura yang sangat kuat. Menyerah? Lin Tian menatap aneh ke arah kulit telur, yang berkata dengan muram, aku kalah. Ayo, buat kontrak denganku. Dia hanya bisa memancarkan cahaya putih dari jantung vena ilahinya dan menyimpulkan kontrak dengan Lin Tian. Lin Tian baru mengulurkan tangan kanannya setelah semuanya beres. Jantung meridian ilahi muncul di tangan kanannya, dan ketika Lin Tian menutup matanya, dia bisa melihat banyak adegan yang sedang terjadi. Adegan ini meliputi alam surgawi saat ini, berikut keempat saluran yang saling terhubung, dan bahkan perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman dahulu kala di alam surgawi. Kau pasti punya banyak kenangan. Omong kosong. Akulah inti dunia ini. Tentu saja. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak heran begitu banyak orang saleh datang mencarimu. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetap menyimpan hati dewa. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Adapun hantu-hantu itu, mereka menatap Lin Tian seolah-olah mereka sedang melihat monster. Baru setelah Lin Tian pergi, roh-roh itu mulai berbicara dengan penuh semangat. Ketika Lin Tian keluar dan melihat ke dinding, dia menemukan bahwa lelaki tua itu sudah tidak ada lagi. Aneh, tidak ada lagi. Lin Tianhu melihat sekeliling dengan curiga dan baru pergi setelah dia yakin tidak ada napas sama sekali. Saat ini, di luar formasi itu benar-benar kacau. Tanpa kekuatan untuk mendukungnya, orang-orang saleh di dalam telah dengan gila-gilaan memulihkan kekuatan mereka, dan bahkan telah memaksa orang-orang dari keluarga pelindung ke sudut. Orang yang memimpin mereka tetaplah Black Man. Lelaki berkulit hitam yang bertopeng menatap ke arah tetua agung dan tertawa, sekarang, kalian semua sudah tamat. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu membantu mereka? Kenapa aku harus memberitahumu? Si pria kulit hitam mencibir. Namun, Lin Tian tiba-tiba tertawa, karena kamu adalah penatua Lu. Si pria hitam terkejut, sementara tetua agung dan yang lainnya bingung. Adapun Su Yunfan, dia bertanya dengan curiga, kamu bilang dia tetua Lu? Qin Su juga tampak bingung. Benarkah itu? Lin Tian tersenyum dan menatap si pria hitam, biarkan semua orang melihatnya. Setelah itu, Lin Tian menunjuk ke arah cadar dan membukanya. Kemudian, wajah tetua Lu muncul. Para tetua itu langsung memarahi, terutama tetua agung, tetua Lu, apa maksudmu dengan itu? HMPH, ini semua karena kalian. Tetua Lu menggertakkan giginya karena marah, sementara tetua agung berkata dengan marah, kami memaksamu? Benar sekali. Sejak bocah ini datang, kalian semua tidak pernah mengalahkannya, dan bahkan melindunginya. Mungkinkah kalian semua tidak memaksaku melakukan ini? Tetua Lu menatap kerumunan dengan kesal. Bab 2517. Ketika tetua agung mendengar ini, dia menjadi marah, itu karena kamu memiliki niat jahat. Pikiran jahat? Menggelikan. Tetua Lu mencibir, dan para tetua lainnya mulai mengkritiknya juga. Tetua Lu tertawa aneh, karena kalian semua tidak membantuku, maka aku akan menghancurkan tempat ini. Ketika saatnya tiba, klan pelindung akan hilang, dan seluruh alam surgawi akan berada di bawah kendaliku. Sang tetua agung berkata dengan marah,
apakah menurutmu para dewa ini akan mendengarkanmu setelah mereka pergi? Omong kosong. Sekarang, mereka semua sudah mendengarkanku dan bahkan memanggilku sebagai kepala mereka. Setelah mengatakan itu, Tetua Lu tertawa terbahak-bahak. Para dewa itu juga bekerja sama dengan Tetua Lu satu persatu. Beberapa bahkan berkata, dia adalah dermawan kita. Mulai sekarang, hidup kita adalah miliknya. Benar sekali, dia akan menjadi pemimpin sekte kita mulai sekarang. Melihat mereka semua tampak seperti kerasukan, ekspresi Tetua Klan Agung menjadi jelek, tetapi Tetua Lu menatap Lin Tian dan tertawa aneh. Nak, kau tidak berpikir, kan? Karena kau, seluruh alam surgawi dikendalikan olehku, dan kau? Dan akan segera dicabik-cabik oleh para dewa ini juga. Mencabik-cabik? Kau pikir mereka bisa menyakitiku? Lin Tian tertawa. Tetua Lu menggoda, omong kosong, bagaimana kau bisa membandingkan kekuatan mereka? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa. Penatua Lu menatapnya dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Belum lagi para dewa biasa, bahkan Kaisar Dewa dan Hierarch, aku bahkan bisa mengajari mereka untuk bersikap baik ketika datang ke alam surgawi ini. Mendengar perkataan Lin Tian, Tetua Lu menjadi bingung. Nak, jangan bercanda lagi. Itu tidak mungkin. Kalau begitu biarkan mereka mencoba. Lin Tian sudah memiliki 800.000 bayangan penguasa surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia sudah sangat kuat dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada dewa-dewa ini. Namun, Tetua Lu tidak tahu dan mengejek, kalau begitu kamu tunggu saja kematianmu. Setelah itu, Tetua Lu berteriak kepada orang-orang saleh, pergilah, hancurkan dia. Ya. Orang-orang ini ingin maju, tetapi Lin Tian tersenyum aneh dan langsung membubarkan hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan itu luar biasa. Telapak tangan itu langsung membuat para dewa itu terbang, dan para dewa itu mundur karena terkejut. Mata Penatua Lu semakin membelalak saat dia berkata, kamu. Para tetua lainnya juga terkejut. Huo Yunfan bahkan lebih tercengang saat dia berkata, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Qinsu menarik napas, apa yang dia alami? Lin Tian menatap Tetua Lu dan tersenyum jahat, apakah kamu ingin melanjutkan? Tetua Lu menggertakkan giginya karena marah, omong kosong, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Lin Tian tersenyum aneh dan berkata, ayo, biarkan aku melihatnya dengan saksama. Apalagi trikmu? Ayo pergi bersama. Tetua Lu terus memberi perintah, tetapi orang-orang saleh itu tidak berani melangkah maju. Tetua Lu, di sisi lain, berkata dengan cemas, bukankah kau bilang kau akan mendengarkanku? Hierarch, dia terlalu kuat, kita tidak bisa mengalahkannya. Yang mulia, ini adalah wilayah surgawi kita. Kita tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan kita. Melihat orang-orang ini menyerah, Tetua Lu menjadi sangat marah hingga dia melotot ke arah mereka, kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Lin Tian menatap Penatua Lu dan tersenyum, tetap saja, apakah kamu ingin melanjutkan? Penatua Lu menatap Lin Tian dengan muram, nak, jangan sombong. Aku pasti akan memberitahumu betapa hebatnya aku. Dengan itu, Tetua Lu berubah menjadi bola api dan menghilang, sementara Lin Tianhu menjadi curiga, itu doppelganger. Tetua Agung dan yang lainnya kebingungan. Orang-orang salah itu sangat takut sehingga mereka bersembunyi sampai Lin Tian bertanya, Tetua Lu ini, apa latar belakangnya? Sang Tetua Agung ragu-ragu sejenak, Tetua Lu, ratusan ribu tahun yang lalu, Anda telah menjadi tetua klan kami dan telah menjaga alam surgawi bersama kami sejak saat itu. Apa syarat untuk menjadi seorang penatua? Lin Tian penasaran. Namun, Penatua Agung bertanya, adik kecil, apa maksudmu? Menurutku, Tetua Lu ini tidak sesederhana kelihatannya. Lin Tian menjadi serius. Lagi pula, dia telah bertarung dengan Tetua Lu beberapa kali, tetapi Lin Tian sebenarnya tidak menyadari bahwa itu adalah doppelganger. Itu berarti tubuh utama lawan seharusnya tidak lemah, terutama setelah menghilang tadi. Lin Tian menduga bahwa orang lain itu juga orang yang saleh, dan setelah Tetua Agung mendengar kata-kata Lin Tian, dia bertanya-tanya, itu tidak perlu. Untuk menjadi seorang penatua, kita memerlukan persetujuan dari para penatua lainnya, dan kita juga memerlukan pengakuan dari pilar batu pelindung. Pilar perlindungan? Apa itu? Saat kita melindungi sebuah klan, kita akan memiliki pilar yang melindungi mereka.
Setelah semua tetua sebelumnya meninggal, jiwa mereka akan terbang masuk dan berkultivasi di dalamnya. Dengan demikian, mereka juga akan bertanggung jawab untuk memilih generasi tetua di masa depan. Lin Tian berkata setelah mendengar itu, kalau begitu bawa aku melihat pilar perlindungan ini nanti. Setelah kepala tetua mengakui, Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, aku harus mengubah formasi ini agar lebih kuat, untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri. Kau tahu cara memodifikasi formasi ini? Tidak apa-apa. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia memberitahu tetua agung dan yang lainnya untuk menyiapkan materi dan mulai sibuk. Setelah beberapa hari, Lin Tian telah menyelesaikan masalah ini. Kemudian, dia menatap para tetua dan berkata, ayo pergi. Setelah para tetua melihat bahwa susunan itu kokoh, mereka mulai mengagumi Lin Tian, dan Lin Tian harus bangkit dan pergi. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sudah berdiri di depan pilar batu besar dan ada banyak aura orang di pilar itu. Sang tetua agung menjelaskan, di dalam sana, terdapat jiwa-jiwa dari para tetua generasi kita sebelumnya. Bisakah saya berkomunikasi dengan mereka? Selama kamu meletakkan tanganmu di pilar batu, kamu akan dapat berkomunikasi dengan mereka. Setelah Lin Tian mengerti apa yang sedang terjadi, dia meletakkan tangannya di pilar batu. Pada saat ini, suara-suara melintas di benak Lin Tian. Lin Tian langsung mengirimkan jiwanya ke monumen batu, dan di dalam monumen batu tersebut, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Ketika jiwa-jiwa ini melihat Lin Tian, mereka langsung curiga. Beberapa dari mereka bahkan bertanya, apakah kamu di sini untuk menjadi penatua juga? Lin Tian menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini langsung curiga. Beberapa dari mereka bahkan bertanya, jika kamu tidak di sini untuk menjadi penatua, lalu mengapa kamu datang? Aku ingin bertanya padamu, kata Lin Tian. Dia menatap Lin Tian dengan bingung sampai seseorang bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Bagaimana menurutmu tentang memilih seorang penatua? Lin Tian menatap mereka dan orang-orang ini tertawa setelah saling memandang. Nak, kau tidak berpikir bahwa kamilah yang memilih generasi tetua berikutnya, kan? Tetua pertama tertawa dan berkata, Tetua Agung berkata bahwa kalianlah yang memilihnya. Tetua itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Yang terpenting adalah memberi kami cermin di belakang kami. Jika cermin itu setuju, kami akan membiarkannya menjadi tetua. Cermin. Lin Tian melihatnya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah cermin hitam dengan lapisan awan hitam di atasnya. Benar, selama orang yang tepat dipilih, cermin ini akan berkedip dengan cahaya putih. Jika tidak cocok, maka tidak akan ada respons. Lin Tian berkata dengan serius, lalu, jika seseorang mengendalikan peralatan ajaib ini, bukankah mereka bisa menjadi seorang penatua? Ini. Semua orang saling memandang.